Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kana Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul kiram, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas berkenannya kita sampai kepada hari Sabtu kedua dalam bulan September ini, untuk kita lanjutkan kajian-kajian kita. Yang lalu kita telah membahas tentang fikih Jumat, sudah sampai kepada salat yang menyertainya. Ikhwanul kiram, yang dimaksud salat-salat yang menyertainya, ada istilah salat nawafil atau salat sunnah. Nawafil artinya salat tambahan untuk kita bisa mendapatkan fadilah yang banyak, atau sering disebut dengan tatawwu. Salat-salat seperti ini dilakukan tidak hanya di hari Jumat, tapi lebih di hari Jumat. Satu contoh, di dalam satu tarikh disebutkan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut luar biasa sekali di dalam memanfaatkan keistimewaan hari Jumat. Mereka datang lebih pagi, artinya lebih awal, agar mereka bisa melakukan sholat sunnah sebanyak mungkin. Ada yang bisa mencapai 12 rakaat, dengan catatan sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang hanya sampai kepada 10 rakaat, 6 rakaat, ada yang 4 rakaat dan seterusnya. Sehingga mereka berlomba-lomba betul bisa mendapatkan rakaat yang banyak, sampai menunggu imam atau khatib datang atau naik ke mimbar. Salat semacam ini sering disebut dengan salat intidhar, salat menanti imam atau katakanlah khatib. Sedangkan salat-salat sunnah yang lain yang dikerjakan banyak kita bisa lakukan. Misalnya sehabis kita mengerjakan wudu, kita sholat tuhur. Jadi sholat sunnah ba'dal wudu. Kalau kita habis wudu, setelah selesai disunahkan untuk bisa keluar dari tempat wudu itu, lalu kemudian menghadap kiblat, membaca syahadaten, minimal syahadaten. Lalu kemudian kita masuk masjid untuk sholat tuhur tadi 2 rakaat, dan setelah salam diberi jeda. Maka itu jedanya itu dengan mengucapkan tasbih atau zikir yang lain, atau sering melakukan pindah tempat untuk membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Ini yang pernah kita bahas, bahwasanya sholat tahiyatul masjid di hadis-hadis
nggak disebutkan sebagai tahiyatul masjid, tapi sholat 2 rakaat yang ringan waktu kita masuk masjid sebelum aktivitas yang lain. Lalu oleh para fuqaha disebutkan sebagai sholat tahiyatul masjid, penghormatan terhadap tempat kita sujud atau masjid itu tadi. Jadi pemberian istilah itu setelah Nabi wafat baru kita memberi istilah itu supaya bisa beda dengan yang lain. Setelah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita berdiri lagi untuk melakukan sholat an-tudhur. Itu tadi an-tudhur. Jadi menunggu. Berapa rakaat sesampainya? Kalau sampai 4 rakaat imam sudah naik, berhenti kita. Artinya berhenti setelah kita salam. Jangan sampai kita belum apa-apa kok imam berdiri kita salam gitu atau memutus. Memutus sholat tidak dibenarkan kecuali yaitu apabila qimatus shalah, sudah berdiri untuk sholat. Ini dalam pemahaman kita sholat, qomat, bacaan adzan yang kedua namanya iqamah, itu waktu adzan, waktu muadzin mengucapkan qomat, itu kalau kita masih dalam kondisi sholatnya diterusin sampai salam. Kira-kira nyandak enggak? Tapi kalau kita baru berdiri sholat kok muadzin sudah berdiri untuk qomat, jelas kita tidak mungkin nyandak. Lebih cepat adzannya daripada sholat 2 rakaatnya, sehingga kita membatalkan. Tapi kalau kita sudah dapat rakaat yang kedua, apalagi sudah tahiyat atau katakanlah akan tahiyat, itu diterusin aja, tidak harus berhenti. Oke. Beda dengan waktu imam naik. Kalau waktu imam naik, kita tetap sholatnya diteruskan 1 rakaat lagi, ya. Atau katakanlah 3/4 daripada sholat itu, misalnya baru membaca Al-Fatihah yang pertama, kok khatib naik, ya terusin saja rakaat yang pertama dilanjutkan dengan rakaat yang kedua. Dan bacaannya yang pendek-pendek saja supaya lebih cepat. Ikhwanul kiram rahimakumullah, bicara tentang keistimewaan Jumat ini yang tadi kami sebutkan untuk mendirikan banyak sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi jumu'ati lasa'atan la yuwafiquh abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalla yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyahu." Sungguh pada hari Jumat itu ada suatu saat jika seseorang muslim bertepatan dengan satu saat itu dan dia dalam keadaan berdiri menunaikan sholat lalu memohon sesuatu kepada Allah, tiada lain Allah akan memberikan kepadanya atau mengijabahinya. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih. Ikhwanul kiram rahimakumullah, sehingga tadi sahabat tabi'in berlomba-lomba untuk mendapatkan waktu yang istimewa itu. Karena kita tidak tahu, mungkin pada waktu kita mengerjakan yang rakaat pertama atau katakanlah sholat yang pertama, mungkin jatuh pada sholat yang kedua dan seterusnya. Jangan sampai ada di antara kita udah datangnya terlambat, masih nunggu di depan masjid sambil membicarakan yang lain. Tidak. Kita datang dari rumah, andai kata sudah dalam kondisi tawadhu, bersuci, langsung aja masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid dan sholat an-tudhur tadi, ya, untuk mengerjakan. Jangan sampai kita lakukan yang sering kita lihat pada berbincang-bincang di depan, ya. Sangat disesalkan, waktu yang hebat itu hilang, ya.
Bincang-bincang kita nanti setelah sholat selesai semuanya baru kita bincang-bincang. Ya. Tetapi datang ya uluk salam wajar lah. Ya. Misalnya ada teman assalamualaikum, waalaikumsalam, udah langsung masuk ke masjid dan seterusnya. Bahkan di dalam satu kitabnya Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim menyebutkan ada 135 keutamaan di hari Jumat. Subhanallah. Ya. Kalau 130 sekian ini sampai satu pun kita tidak dapatkan, sungguh disayangkan. Disayangkan kita hidup sampai hari Jumat. Ya. Artinya sampai hari kita berharap mudah-mudahan Jumat yang akan datang kita masih diberi kesempatan hidup. Ya. Dan itu kita manfaatkan betul. Ya. Bahkan disunahkan Lailatul Jum'ah pada waktu malam Jumat sampai asar, Jumatnya sampai asar itu masih Jumat ya. Jadi hari Jumat asar itu masih Jumat, maghribnya sudah hari Sabtu. Kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi sampai-sampai takmir kita, subhanallah, apresiasi sekali kepada takmir kita, sampai membuat satu katakanlah catatan di TV depan ya, di layar depan itu, sampai menggunakan hadis-hadis, beberapa hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Beberapa hadis dikatakan syukur bisa memang sekali baca 110 ayat habis. Nggak bisa ya separuh lah, nanti paginya separuh atau seperempat, paginya seperempat, sorenya seperempat. Minimal kata para alim dikatakan minimal kita membaca 10 ayat yang pertama. Disempatkan Bapak Ibu. Kalau kita bicara sempat, kapan lagi kita tidak punya istilah sempat? Harus kita sempatkan. Kalau untuk yang lain kita bisa, masa yang ini nggak bisa. Apalagi kalau itu dikatakan fadilahnya besar. Dan ternyata kalau kita bincang-bincang tentang surat Al-Kahfi luar biasa isinya. Kenapa kok disunahkan begitu? Karena di sana ada muatan-muatan akidah yang luar biasa. Jadi kita katakan hampir 1/3 itu penguatan tentang akidah Islamiyah kita di dalam surat Al-Kahfi itu. Jadi kalau kita hayati betul luar biasa surat Al-Kahfi itu. Insya Allah saya mohon kepada Ustadz yang lain untuk bisa menjabarkan surat Al-Kahfi ini. Ya, ada koreksi khusus untuk surat Al-Kahfi untuk kita. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kapan kita berhenti sholat tadi? Sampai imam datang. Ya, sampai imam datang. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan tsumma yusalla ma kutiba lahu. Kemudian dia berhenti sholat karena ada sholat yang sudah ditetapkan, artinya sholat Jumat yang diawali dengan khutbah. Dan di dalam khutbah ini kemarin kita sudah bahas di awal fikih Jumat kita, jangan sampai kita lengah lago dengan khatib waktu membicarakan tentang khutbahnya itu. Apa muatan dari khutbah itu? Dikatakan di dalam hadis, khutbah Jumat itu utamanya adalah mensucikan dan memuji Allah. Mensucikan dan memuji Allah. Maka itu rukunnya khutbah Jumat harus diawali dengan hamdalah. Jadi kita harus memuji Allah. Ada yang mengawali dengan innal hamdalillah atau alhamdulillah dan seterusnya, jangan sampai tidak. Lalu kemudian wasiat tentang keimanan dan ketakwaan. Itu intinya, inti khutbah Jumat itu. Kalau dikaitkan dengan kondisi, alangkah baiknya supaya orang bisa meresapi tentang apa yang dilakukan di satu pekan ini. Misalnya Jumat yang kemarin
sampai Jumat yang akan datang ada apa di sekitar kita, di masyarakat kita, baik level katakanlah Gombong kalau kita, atau kabupaten, atau mungkin nasional. Kalau bisa kita bahas. Sering orang mengatakan, apa boleh khutbah Jumat bicara tentang politik? Jawabnya sangat boleh. Masjid tidak anti politik, masjid tidak boleh dikatakan tidak suci kalau nanti membicarakan politik. Ini salah. Tapi yang dimaksud, kalau politik yang dimaksud politik praktis, itu memang tidak etis kita bicara di masjid. Tetapi kalau kita membicarakan tentang politik secara umum adalah boleh dan halal saja. Jadi sekali lagi, intinya memuji kepada Allah, membesarkan Allah, lalu kemudian membicarakan tentang ikhwal kita selama sepekan. Ikhwanul kiram rahimakumullah, setelah kita melakukan sholat Jumat, bagaimana dengan sholat-sholat sunnah yang lain? Apakah ada tadi sebelumnya? Jadi sholat qobliyah Jumat yang dimaksud adalah sholat-sholat nawafil atau tatawu tadi. Mulai dari mungkin kalau dia sudah wudu mau sholat zuhur, lalu ditambah tahiyatul masjid, terus ditambah dengan sholat sunnah zuhur, yaitu menanti imam. Bagaimana dengan setelah sholat Jumat? Apakah ada sholat ba'dal Jum'ah? Jawabannya ada. Dan ini sering kita agak rancu, berapa rakaat? Ada yang melakukan 2 rakaat, ada yang melakukan 4 rakaat dengan pengertian 2 salam, 2 salam. Sebetulnya kalau kita lihat hadisnya seolah-olah memang berbeda. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, idza salat ahadukum jumu'ati falyusalla ba'daha arba'atan. Jika salah seorang dari kalian melakukan sholat Jumat, artinya setelah melakukan sholat Jumat bersama imam, mestinya hendaknya ia sholat 4 rakaat setelahnya. Hadisnya sahih. 4 rakaat pengertiannya adalah tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu bagaimana dengan yang 2? Yang 2 hadisnya juga sahih. Ya, muttafaqun alaih. Innahu kanna sallallahu alaihi wasallam yusalla ba'da jumu'ati raka'ati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini sahih juga, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Jumat melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Ini kalau ada hadis yang kembar, artinya kembar kedudukannya benar sahih, kita nggak usah bingung, kita larinya kepada asbabul wirid. Ya. Sama dengan Quran yang ayat ini dengan Quran ayat itu surat yang lain kok bunyinya hampir sama tapi kok kayak beda. Nggak ada yang beda, nggak ada yang bertabrakan. Ya. Ini dijamin Al-Quran dan Sunnah yang sahih tidak akan ada yang berbenturan. Ini yang perlu kita kunci supaya umat Islam tidak kayak bingung itu. Jadi kalau ada hadis menerangkan gini, kok ada hadis gini, insya Allah itu betul semua kalau sahih. Lalu kemudian bagaimana kita cari yuk sejarahnya, ya, asbabul wirid. Ternyata yang dimaksud dengan sholat arba'in tadi ini kita bacakan, yaitu di dalam sebuah hadis yang sahih juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla jumu'ati taqaddama fasalla raka'ataini thumma taqaddama yusalla raka'atin.
Artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sholat Jumat beliau maju melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian maju melaksanakan sholat 2 rakaat. Artinya maju itu pindah tempat untuk membedakan, membuat jeda antara sholat yang satu dengan sholat yang lain yang tadi sudah kita sampaikan di awal kita. Lah maju di sini berarti kedudukan Nabi pada waktu itu di masjid. Di masjid. Sehingga dia setelah sholat Jumat maju. Misalnya di pengimaman dia maju sedikit. 2 rakaat maju sedikit. Jadi di dalam masjid, kalau kita makmum di dalam masjid tidak harus di pengimaman, itu tadi imam, Nabi imam. Kalau kita makmum, pokoknya di situ kita kerjakan di situ juga di masjid kita 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Tapi kalau kita mengerjakannya di rumah, yang dimaksud dengan Nabi mengerjakan 2 rakaat tadi adalah dilakukan di rumahnya. Rumahnya itu sebelah masjid. Sering berulang kali kami matur, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang jadi kuburannya, jadi makamnya, jadi kuburannya. Nabi kalau meninggal sunatullah, meninggal di situ, disucikan di situ, dikafani di situ, disolati di situ, dikuburkan di situ. Kebetulan beliau meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, istrinya yang paling muda. Rumahnya itu sebelah masjid dulu. Sekarang karena pelebaran masjid sehingga itu di dalam masjid. Kalau Bapak Ibu ziarah ke Madinah, haji atau umrah, itu nanti bisa melihat seolah-olah Nabi dikubur di dalam masjid, padahal tidak. Aslinya tidak di dalam masjid, tapi oleh Sultan Muhammad II masjidnya dipelebar, diberi peringatan oleh alim, seorang alim, jangan sampai melebihi kuburan Nabi. Lebih baik arahnya berbeda, yaitu ke arah tempatnya Abu Hurairah. Misalnya ini masjid Nabi, dalamnya Nabi di sebelah selatan situ. Katakanlah di tempat wudhu kita. Sedangkan Abu Hurairah di tempat wudhu putri. Di emper-emper masjid dia bertempat tinggal. Dan jangan dipikirkan masjidnya seperti masjid kita, terlalu istimewa ini. Masjid Nabi itu Masya Allah pelataran biasa. Maka itu dia menggunakan hijab untuk kamarnya. Kalau kita bicara tentang sejarah Nabi, nangis kita melihat begitu hebatnya Nabi, perjuangannya hanya untuk kita umatnya. Beliau tidak meninggalkan apapun. Jadi korden lah atau geber seperti itu untuk aling-aling rumahnya Nabi. Lalu kemudian Abu Hurairah begitu. Lah, seorang alim ini mengatakan kepada Sultan Muhammad II waktu itu, jangan kamu lebarkan ke arah kuburan Nabi, lebih baik ke arah tempatnya mantannya tempat bekas daripada Abu Hurairah, sehingga nanti tidak akan membuat fitnah di kemudian hari, fitnah kabir yang besar. Ulama ini tetap berbicara lantang, dan seorang ulama memang aku lihaqqan walakan muran, sampaikan yang benar walaupun pahit, dan dia dieksekusi mati oleh Sultan Muhammad II. Tapi nasihatnya ternyata benar, sekarang menimbulkan fitnah. Banyak orang-orang alim sekarang yang nggak tahu karena apa membuat kuburan di muka masjid. Bahkan senang membuat kuburan di belakangnya dibuat masjid. Banyak sekali. Mungkin yang paling populer Anton Medan. Anton Medan membuat masjid dan di serambinya sudah disiapkan kuburan 2 untuk dia dan istrinya. Alasannya saya mau meniru Nabi. Nabi kan kuburannya di masjid. Padahal Nabi tidak pernah menyampaikan seperti itu. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Jadi sekali lagi ikhtilaf di antara kita bahwasanya kuburan di dalam masjid itu boleh tidak. Kita bahkan dilarang sholat di depan kuburan
di depan kita kuburan. Maka itu kuburan Nabi dipagar rapat, lalu orang-orang yang sholat tidak boleh kalau ada tempat lain di tempat lain, kecuali sudah penuh silakan untuk menempatkan di tempat yang tadi. Ikhwanul kiram rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi sholat 2 rakaat dilakukan oleh Nabi, setelah Jumat dilakukan di rumah. Kita pun kalau mau melakukan di rumah silakan, habis sholat Jumat, wiridan, doa dan seterusnya kita pulang, lalu kita sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Lalu kemudian kalau mau sholat di masjid, yaitu menjadi 4 rakaat. Ikhwanul kiram rahimakumullah, ada sebuah hadis lagi yang perlu kami sampaikan tentang masalah yang demikian ini. Idza jaa ahdukum yaumal jumu'ati wa qad haraja imamu falyusalla raka'atain zadda muslimun wa tajawazah fihima. Jika salah seorang dari kalian datang di masjid pada hari Jumat sedangkan imam telah keluar untuk berkhutbah, maka hendaknya ia melakukan sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Muslim menambahkan di dalam takhrijnya, hendaknya ia mempercepat sholatnya, yang tadi sudah kita singgung. Jadi kalau kita sedang sholat kok imam naik, jangan berhenti, ya kita teruskan 2 rakaatnya. Kalau katakanlah agak ke awal kita baru mendirikan 1 rakaat, ya diteruskan, bacaannya dipercepat atau suratnya dipendekin. Yang tadinya kita mau niat suratnya agak panjang, misalnya Qul ya ayyuhal kafirun atau Al-Qari'ah, kita pendekin Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya. Jadi sekali lagi, sholat 2 rakaat ba'dal sholat Jumat kalau dikerjakan di rumah, tetapi kalau di masjid 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Ikhwanil kiram rahimakumullah, bahkan di dalam satu hadis yang lain dikatakan, jadikanlah rumah-rumah kamu tempat yang banyak untuk melakukan sholat. Yang dimaksud sholat di sini otomatis sholat sunnah. Kami bacakan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalu salati salatul mar'u fi buyuti illa maktubatan. Ruwahu Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Sallu ayyuhan nas fil buyutikum. Wahai sekalian manusia, salatlah kamu di rumah-rumah kamu, karena sesungguhnya seutama-utama salat seseorang itu ialah salat dilakukan di rumahnya, illa maktubata, kecuali salat wajib. Jadi salat wajib untuk laki-laki ini wajibnya dilakukan di masjid. Usahakan untuk kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, apalagi yang rumahnya dekat-dekat. Sebab apa? Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat yang buta. Ya Rasulullah, apakah ada rukhsah untuk aku? Aku buta dan tidak ada yang menuntun aku ke masjid, tempatku agak jauh. Dan kita bayangkan jauh pada waktu itu tidak seperti jauh sekarang. Sekarang yang jauh pakai motor. Zaman Nabi yang paling jauh pakai keledai. Dan ini orang buta nggak pakai keledai. Jadi sekali lagi repot. Nabi waktu itu mengizinkan, tayyib, sholatlah kamu di rumah. Tapi setelah melangkah berapa langkah, orang itu dipanggil kembali. Setelah kembali dikatakan, apakah kamu mendengar suara adzan?
Adzinus shalah, panggilan shalah. Dia menjawab, oh dengar ya Rasulullah, kalau begitu wajib atas kamu mendatangi masjid. Jadi sebagai gambaran untuk kita, orang yang buta saja nggak ada rukhsah, apalagi kita yang sehat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesehatan kita, yaitu sholat di masjid kita untuk sholat maktubah, sholat wajib 5 waktu. Jadi sekali lagi, sholat yang paling baik di rumah adalah sholat tatawwu tadi, sholat sunnah. Ij'alu fi salatikum fi buyutikum wa la tattahiduha kuburan. Muttafaqun alaih. Dan janganlah engkau jadikan rumah-rumah kamu itu laksanakan sebagian sholatmu itu di rumahmu, dan jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Artinya jangan sampai rumah kita enggak untuk sholat. Yaitu tadi kita bagi sholatnya sunnah banyak kita kerjakan di rumah, dan sholat wajibnya di masjid. Seperti sholat duhur. Sholat duhur, qobliyah duhur itu muakkad. Itu dilakukan pada waktu qobliyah duhur pada waktu kita sebelum ke masjid. Di rumah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu mendengar adzan atau sudah masuk waktu zuhur, kita sholat 2 rakaat, kemudian kita menuju masjid. Di masjid kita sholat tahiyyatul masjid, kemudian menanti sampai iqamatus shalah, qomat, lalu kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur bersama imam, ba'dal zuhur sholat 2 rakaat. Jadi ini muakkadah, salat sunnah yang jumlahnya ada 12 itu karena di qobliyah zuhur 4. Sedangkan yang 10 juga muakkadah, diriwayatkan oleh Muslim, itu qobliyah zuhurnya 2. Monggo kerso mau 2 atau 4. Kalau kita lihat pembahasan tentang salat sunnah itu sebagai nawafil, tambahan, penggenap, pembagus dari sholat wajib kita. Sama dengan puasa kita sunnah. Puasa sunnah kita sebagai pembagus, penyempurna dari sholat wajib kita. Puasa kita. Cuma sayangnya di antara kita banyak yang melakukan sholat sunnah tapi beda dengan sholat wajib. Kalau sholat sunnah biasanya rada cepet. Kalau ditanya kenapa kok cepet? Kan sunnah gitu. Padahal kalau kita lihat dalilnya, sunnah itu untuk memperbagus wajib, untuk menyempurnakan wajib, mestinya sunnahnya ya dibagusin. Atau dengan kata lain, sholat sunnah dengan sholat wajib apa-apanya sama persis, khusyuknya, tumakninahnya sama, cuma bedanya di niat. Niatnya yang satu untuk sunnah, yang satu untuk wajib, itu saja bedanya. Jangan dibedakan kalau sholat wajib panjang tapi sholat sunnah cepat. Bahkan sholat yang cepat nggak ada dalilnya untuk kita. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Ada satu lagi dari hadis Nabi untuk lebih memantapkan kita tentang sholat kita di rumah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadda ahadukum salata fi masjidi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Ruwahu Muslim. Jika salah seorang di antara kamu telah selesai melakukan sholat di masjid, sholat berjamaah, hendaklah memberikan bagian dari sholatnya itu untuk di rumah. Maksudnya jangan semuanya di masjid. Kita sholat kok semua di masjid, sampai-sampai di rumah tidak sholat, tidak ada sholat yang dilakukan di rumah. Maka Allah akan memberikan kebaikan di rumahnya
dari sholatnya itu. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan nasihat pada kita, nawiru buyutikum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran di sini bisa juga maksudnya membaca Quran dan juga bisa di dalam masalah sholat. Karena sholat ya otomatis membaca Quran. Jadi jangan sampai rumah kita nggak ada bacaan yang sama sekali lah. Sholat ya enggak, bacaan Quran enggak. Naudzubillah min dzalik. Rumah kita gersang nanti. Dan bedakan, pasti beda. Rumah yang banyak dibacakan ayat-ayat Allah, rumah itu tentrem rasanya, enak. Karena apa? Kata Umar ibn al-Khattab, setan itu paling takut kalau ada bacaan-bacaan Quran. Jadi dia lari. Kalau kita sering baca Quran berarti setan jauh dari rumah kita. Kalau setan jauh dari rumah kita berarti kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Selalu dalam kedamaian, selalu kebaikan. Saya kira demikian bahasan kita sampai malam ini, atau dalam malam ini, sampai kepada sholat-sholat sunnah yang menyertai daripada sholat Jumat. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan jemaah. Waktu tinggal berapa, Pak? 2 menit. Ya, sudah. Satu pertanyaan boleh lah. Tentang keutamaan sholat Jumat dan sunnah-sunnah. Ibu-ibu. Silakan diberi waktu satu pertanyaan, silakan. Ya. Kalau tidak ada kita akhiri. Satu tambahan dari kami untuk ibu-ibu ini. Jadi sering kita dengar wanita tidak wajib sholat di masjid, lebih diutamakan di rumah. Iya, tapi bukan tidak wajib ekivalen dengan larangan, ya. Bukan dilarang, ya. Jadi tidak sama. Tidak wajib tidak sama dengan dilarang, ya. Jadi wanita tidak dilarang ke masjid, ya. Tetapi lebih afdol sholatnya di rumah daripada di masjid. Nah, tapi kalau di masjid seperti ini ada kajian terus kemudian sholat maghribnya juga bersama, saya kira ini ada plusnya, ya. Ada plusnya. Jadi sekali lagi cuma kita tambahkan kalimat tidak wajib tidak sama dengan larangan. Nyatan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.